Film dimulai seorang bos mafia yang bernama Sonny mendapatkan informasi mengenai anggota baru. Informasi tersebut dari anak buahnya yang bernama Nicholas. Casa. Ya, Casa. Casa ingin menjadi anggota baru dan akan bergabung dengan Sonny. Rupanya Casa teman akrab Nicholas sejak 2 tahun belakangan ini. Just trying to get into something simple now. Dengan alat deteksi kebohongan, Sonny mengorek informasi tentang Casa. Casa rupanya mantan anggota khusus dan pernah bekerja sama dengan FBI. Semua keterangan Casa benar adanya. Akhirnya Casa menjadi anggota Sonny. Dengan keahliannya, Casa mampu membohongi semua keterangan tersebut, walau Sonny memakai alat deteksi kebohongan. Casa rupanya anggota FBI yang akan membekuk Sonny dan komplotannya dari dalam. Sonny segera memberi tugas pada Casa. Di hari pertama, Casa pergi ke gudang narkoba milik Tony karena harus melakukan pengiriman barang tersebut ke wilayah Rusia. Nicholas menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan barang haram tersebut. Namun agen FBI sebut saja William mengetahui rencana tersebut. William menawarkan Nicholas dan Casa untuk menyerah, yang berguna menjadi saksi tentang kebobrokan bisnis Sonny. Namun Nicholas menolaknya dan terjadilah adu tembak. Nicholas tertembak, sementara Casa tertembak oleh agen William yang lainnya. Ternyata agen William lah yang menyuruh Casa bergabung dengan Sonny. Nicholas dan Casa tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Penjara tersebut jauh dan terpencil berada di tengah laut. Forget it. Where'd you come from? Menurut informasi pejabat setempat, penjara tersebut pernah ditutup karena penjara tersebut kurang manusiawi. Namun sekarang dibuka lagi dan mulai direnovasi dengan peralatan yang modern. Dan dibuka oleh wali kota yang baru. Situasi penjara di suatu hari. Semua napi melewati detektor logam. Oleh karena detektor logam bunyi ketika Casa melewatinya, terjadilah selisih paham dengan sipir penjara. Ketika Casa akan disetrum, Nicholas membantunya. Keadaan mereda setelah datang kepala sipir. Kepala sipir memberikan nasihat bagi para napi untuk mentaati peraturan dan kreatif di dalam penjara. I suggest you find something of the same. Singkat cerita, pertama kalinya di pihak pengadilan memutuskan hukuman mati dan akan mengeksekusi malam ini untuk seorang napi yang bernama Lester McKenna. Setelah menghabisi 5 penjaga, Lester berhasil merampok kereta uang dan membawa kabur emas batangan. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui di mana Lester menyimpan emas batangan tersebut. Datanglah wali kota dan hakim agung untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Hey, William. Sebelum dieksekusi, saat malam terlihat beberapa pasukan diterjunkan ke penjara tersebut. Ternyata geng jabrik dengan beberapa anggotanya. Mereka berhasil menyusup ke dalam penjara tersebut. Lester rupanya mengenai Casa sewaktu di pasukan khusus. Sementara di tempat lain kita lihat keadaan cuaca yang kurang bersahabat.
Namun Jabrik dan Mimin anak buahnya terus bergerak dan menguasai keadaan di penjara. Mimin dan pasukannya dipimpin Jabrik berhasil menerobos ke dalam penjara dan berhasil menguasai blok khusus untuk para napi. Casa mendengarkan cerita Lester tentang perampokan tersebut, dan ternyata sampai detik ini siapapun tidak mengetahui di mana emas tersebut disembunyikan oleh Lester. Hakim Agung menemui Lester karena putusan hukuman mati yang terjadi di 17 tahun yang lalu, dan malam ini adalah merupakan detik-detik eksekusi hukuman mati tersebut. Ketika Casa keluar dari ruangan, Casa dan penjaga bertemu si Jabrik dan langsung menembaknya. Tiba waktunya Lester dieksekusi. Para tahanan mencoba kabur lewat celah di atas gedung. Helikopter anak buah Jabrik hilang kendali karena cuaca buruk. Akhirnya helikopter tersebut nyangsang di atas blok sel khusus napi. Rupanya Jabrik dan sebagian anak buahnya berhasil masuk ke ruangan eksekusi. Jabrik rupanya berkeinginan mencari tempat di mana emas batangan tersebut disembunyikan oleh Lester. Jabrik pun tidak mendapatkan informasi tersebut dan akhirnya Let it be, it's blood money. tim FBI yang dipimpin William datang di pos militer dekat penjara Alcatraz. William mengkhawatirkan kondisi Casa selaku agen samaran FBI. Williamlah yang menyuruh Casa untuk menyamar. Casa mulai paham karena kedatangan tim Jabrik dan mencoba menghabisinya satu-satu. Saat di ruang perawatan, Casa menemukan anak buah Jabrik dan terjadilah adu jotos. Casa dan Nicholas berhasil menemukan Mimin dan terjadilah adu tembak. Mimin pun kabur. Sementara Nicholas bersama teman-temannya ingin menjebol penjara untuk mendapatkan senjata di dalam gudang. Mereka dibantu Casa. Radio for backup. Rupanya Jabrik telah menggantikan Lester di kursi maut dengan Hakim Agung. Jabrik rupanya menyimpan kekesalan dengan Hakim Agung yang sering membuat keputusan kurang adil, sehingga Jabrik mengikat Hakim Agung di kursi eksekusi tersebut untuk menggantikan Lester. Saat itulah Casa dan Nicholas bersama temannya bertindak. Lester berhasil diselamatkan Casa. Jabrik pun terus mengejar Casa. Agen FBI William mencoba menghubungi, namun telepon tersebut diterima oleh Mimin. Mimin menanyakan tentang helikopter sesuai pesanan Jabrik dalam waktu 2 jam.
Bersama dua anak buahnya, Jabrik terus menguber mencari Casa. Terjadilah adu jotos. Sementara William mengirimkan helikopter tersebut melalui anak buahnya. Ketika saling bertemu, Casa dan Jabrik kehabisan peluru, namun datanglah Nicholas. Nicholas rupanya belum mengetahui bahwa Casa ternyata agen FBI. Nicholas kecewa, ternyata Casa agen FBI yang menyamar. Akhirnya sedikit terjadi masalah, namun dilerai oleh Lester. Saat Jabrik kembali ke ruangan eksekusi, Casa menghubunginya. Casa melakukan negosiasi dengan Jabrik dengan saling tukar antara Lester dengan Hakim Agung. Jabrik yang berambisi ingin mengetahui tempat emas batangan tersebut akhirnya menyetujuinya. Sebelum kejadian tersebut, Lester mengatakan pada Casa bahwa emas batangan tersebut disembunyikan di sebuah tempat. Emas tersebut disembunyikan di sebuah tempat di Danau Alpen bernama Trinity di sebelah barat Shasta. Ketika William menghubungi Casa untuk mengetahui keadaan Casa, Casa pun memastikan semuanya dalam keadaan aman. Kini tibalah waktunya untuk saling tukar antara Lester dengan Hakim Agung. Masing-masing telah siap jika terjadi sesuatu. Casa dan Nicholas bersiap di helikopter yang sangkut di atas blok sel. Pertukaran tersebut berjalan lancar, namun karena sesuatu terjadilah perselisihan. William, agen FBI yang selalu mengawasi, siap menuju ke lokasi penjara. Mimin tertangkap, dan ketika akan menghabisi kepala sipir, Jabrik mencoba kabur dan menyandra wali kota beserta Lester. Lester rupanya telah mempersiapkan bom bunuh diri. Casa menunjukkan tempat penyimpanan emas batangan tersebut sesuai petunjuk Lester. Untuk kelanjutan, Sony akhirnya tertangkap dan diadili. Casa mendatangi Nicholas di penjara untuk membebaskannya. Tamat.